Tapi the goal dari semua itu adalah saya menyampaikan pada mereka, Anda harus jadi tradepreneur. Orang yang trading for living seumur hidup itu adalah orang paling bodoh sedunia. Sekarang saya melihat Bapak sebagai emiten, masih mau bikin podcast, masih mau menginspirasi anak muda. Anda adalah sosok entrepreneur. Nah, saya akan menjadi sosok tradepreneur nih, bahwa kalau modal belum cukup, belum segede Tan Group, ya lu cari dari pasar modal, hasilnya gedein bisnis yang ada. Pertahankan Bisnis. main bisnis. Ya. Kalau ada dana yang lebih untuk investasi, investasilah Harus, di saham. harus investasi. Ya kan? Betul. Investasinya baru di saham. Iya. Semangat pagi, sobat sukses. Pada hari yang sangat luar biasa ini, saya kedatangan sosok yang entrepreneur muda yang sangat luar biasa ya. Gelarnya, waduh, ngitungnya aja bingung ngitungnya aja ya, apalagi waktu kuliahnya gimana itu. Dan selain gelar yang demikian banyak, juga sebagai kapten pilot ya, bisa sulap juga dan bisa bermain piano dan permainan-permainan musik semua. Waduh, ini benar-benar luar biasa. Siapakah dia? Kapten Gema Guyardi. Thank you, Pak. Wow. Luar biasa sekali. Saya tadi masih ngitung-ngitung ini gelarnya ini segi banyak ini. Saya aja nggak pernah ngitung. Kapan itu? Dan sekarang juga masih ngambil doktoral juga. Iya, jadi terakhir puji Tuhan 2020 sudah selesai sidang tertutup disertasinya. Berarti tahun depan ini sidang promosi doktor. Wow, keren. Ini Nanti juga rencana ngajar juga. Iya, sekarang udah dosen sih sebenarnya. Wow. Udah terdaftar dosen juga. Wow. Ya, karena memang misi saya adalah mengembangkan ilmu yang 2009 saya ciptakan supaya Indonesia tuh muncul di kancah internasional, dan 2018 akhirnya kita dapat recognition bahwa Indonesia ada sosok yang membuat sebuah keilmuan analisis, khususnya bidang technical analysis yang digabungkan dengan financial astrology. Makanya namanya kan Astronaci, astrologi dan Fibonacci. Wah, itu keren sekali itu ya. Kalau saya apalagi you masih muda kan? Saya udah nggak muda sih, Pak. Ya, terhitung muda lah ya, 30, masih 34 ini 35 ya. Benar-benar dengan gelar demikian banyak itu, wah. Ya, tapi belum sesukses Bapak, makanya saya kesini belajar. Keren sekolahnya, Thank you. luar biasa sekali, ilmunya pasti juga hebat sekali ya. Makanya ini saya kadang masih bingung-bingung nih, gimana ini sekolahnya demikian banyak ya, dan you juga sebagai billionaire coach ya. Ya, billionaire coach di pasar modal. Di pasar Justru modal. sekarang saya ini menimba ilmu supaya billionaire coach di dunia entrepreneur yang lebih luas kayak Bapak nih. Wah, Tan Corp. Iya, luar biasa. Masa kecil Gema ya, itu waktu remaja sudah punya inisiatif untuk mencari uang. Itu memang didikan dari orang tua atau orang tua jauh dari Gema ya? Gema di Surabaya, orang tua di Kalimantan. Kalimantan, karena itu? Enggak, orang tua tuh sayang banget sama saya. Tapi papa saya itu bukan dari anak konglomerat, kita bukan dari keluarga konglomerat, kita dari keluarga yang minus. Maksudnya? Jadi semuanya itu dibuild dari sebuah kebangkrutan. Oke. Saya sempat ngerasain di mana waktu saya umur 7 tahun itu, di laci uang orang tua saya itu cuma ada 5.000 perak, dan itu harus cukup menghidupin 4 orang. Oh, Ya kan? saudaranya Gema ada 4? Berdua sama papa mama. mama. Itu waktu di Kalimantan? Kalimantan habis. Okay. Tapi saya melihat papa saya tuh tetap di dalam struggle-nya dia tetap fight. Sampai pada akhirnya ya dia ngomong, "Kamu mau belajar piano?" Ya, oke. Lo harus ngelesin orang. Duit lesnya itu kamu pakai buat belajar. Lah aku kan nggak bisa. Saya masih ingat. Ya kalau skillmu itu adalah skill kelas 5 SD, yuk ajarin orang kelas TK. Wow. Itu, sulap juga sama. Ya. Papaku modalin awalnya, belajar sulap saya masih ingat tahun 2002 saya pertama kali belajar sulap dimodalin 2 juta. Oke. Dia suruh saya jadi MC, jadi pesulap di jalan dimanapun, tapi balikin ke gue duitnya. Wow. Itu di kota mana kan? Di Surabaya. Oh sudah pindah ke Surabaya? SMA saya di Surabaya. Oh jadi dari Kalimantan pindah satu keluarga ke Surabaya tahun berapa? Kami ini orang Surabaya yang kebetulan di Kalimantan. Oh, oke. Dulunya. Terus waktu saya tahun 2000 itu saya pindah setelah kerusuhan Sampit, kan memang saya SMA harus di Surabaya gitu. Ya saya mulai SMA kelas 1, saya di Petra Jemur Sari. Oke. Nah, saya mulai dari situ, ya mau les apa aja silakan. Ya, tapi lu mesti balikin duitnya. Nah, itu udah keras.
Terus sampai ketika saya mulai kerja, itu ada perjanjian. Dibuat perjanjian dengan papa juga. Ancamannya lu kalau nggak nurut, putus hubungan keluarga. Itu sempat konflik. Perjanjiannya adalah semua income-mu, lu cuma boleh pegang 30%. 70% papa yang kelola. Berat itu, Pak. Ya itu suatu tekanan dari orang tua, tujuannya cuma satu, supaya you sukses. Dan sampai sekarang kuncinya cuma satu, ya, sukses aja. You nggak ada jalan mundur. Nggak ada jalan mundur. Dan sampai sekarang ya. Saham saya 30%. Exactly. Ya. Tapi ternyata akhirnya saya melihat gitu. Kenapa 30%? Karena adik saya juga 30, ya. Saya ada lebih tinggi dari adik dikit. Mama saya punya, papa saya punya. Jadi artinya dia mendidik saya untuk lu kalau kaya mikirin semuanya, jangan cuma mikirin perut lu. Ya. Dan itu dibibitin dari kecil. Adiknya gimana juga di ini? Di Astronaci. Laki atau perempuan? Perempuan. Oh, juga awalnya dididik dengan keras juga sama. Cuma karena perempuan kan beda. Oke. Saya aja dulu kuliah semester 2 itu saya disuruh lu ngurusin udang gitu. Ya kuliah nilai jelek nggak apa-apa. Akhirnya saya keluar dari Petra waktu itu, akhirnya saya masuk di Narotama. S1 kuliah eksekutif, Senin sampai Jumatnya di situ Bondo, Sabtu Minggunya pulang Surabaya kuliah. Itu terus kayak begitu. Kalau mama nggak kerja? Ibu rumah tangga. Ya supporter lah. Jadi waktu Gema ngelesin piano atau sulap segala pendapatannya itu juga tetap share ke papa juga? Enggak, itu saya dikasih. Oh dikasih? Ya udah terserah lu atur karena kan kecil. Tapi once saya bener-bener udah bisnis, ya dia maunya begitu. Wah, even waktu saya jadi analis dia tetap kasih karena kan value-nya juga kecil. Tapi konsep papa itu adalah sebagai seorang Gema nanti pada saat lu udah jadi, itu kontrak mati. Ya. Papa yang kelola, istilahnya begitu. Ya dulu susah menerima, Pak. Mana ada anak zaman sekarang digituin ya pasti susah lah. Tapi itu style orang tua ya, kita menghormati orang tua, ya kan. Tapi kita nggak tahu tujuan. Cara didik orang tua memang macam-macam lah ya. Tapi tujuannya pasti ya baik. Semua orang tua juga pasti ingin anaknya sukses, anaknya berhasil dan mencintai anak dengan tulus lah. Betul. Cuma memang kadang saya kalau mendengarkan, wow idenya ini kadang out of the box. Dipaksa, Pak. Ya. Sekolahnya kalau melihat di pasar modal itu memang apa saja? Katanya ada melihat secara fundamental juga kan? Ya, jadi dulu tuh sebenarnya saya tuh tertarik di pasar modal karena dulunya setelah SMA, terus kemudian saya jadi guru piano, guru sulap tuh dari SMA. Terus jadi MC dan seterusnya. Jadi waktu usia belasan ya? Belasan, 14 tahun itu udah mulai keliling. 14 sudah cari uang? Udah. Wah ini luar biasa Sobat Sukses ya. Jadi usia 14 sudah mencari uang sendiri dengan keahliannya sebagai pesulap dan juga pianis ya. Betul. Terus ini dari hotel ke hotel. Hotel ke hotel di Surabaya. Itu saya nggak sadar, you punya mental itu sudah terbentuk di sana itu. Secara tidak langsung ternyata yang kita dapatkan hari ini kayak dulu sering main di Shangri-La, di Marriott Surabaya, di Sogo kan keliling kan capek sampai jari itu sampai kram gitu ibaratnya. Tapi itu proses ya yang Tuhan kasih gitu. Terus kemudian setelah sambil kuliah tuh bisnis udang benur. Jadi di Tuban sama di Pasir Putih. Jadi kita mondar-mandir, bisnis udang disuruh papa belajar gitu. Karena papa saya kan bisnisnya land clearing di Kalimantan. Dia pingin anaknya bisa expand. Nah, saya belajar di situ. Terus pernah jadi calo tiket juga di Juanda, pernah borongin tiket Adam Air dulu yang murah-murah saya jualin terus saya jualin. Ya dikejar-kejar polisi juga kan dulu. Ya namanya kenakalan remaja tapi ya that's the only way to make money. Sampai akhirnya saya sadar bahwa bisnis perikanan tuh susah. Kalau misalnya kita hari ini kirim ke Tarakan dulu saya kirim, itu diskonnya gede banget. Jadi satu kantong misalnya isi 11.000 bibit udang, nanti sampai sana sisa 8.000. Akhirnya saya kenal ke saham nih. Dengan mental yang seperti ini ke saham, wah lebih enak nih saham. Potongannya nggak kayak begitu. Kalau kita beli saham BRI, BCA kayak gitu kan consistently dia ada growth kan. 2007 4 Oktober itu hari pertama saya beli saham. Dan itu hancur, berantakan, kalah. Jadi itu salah beli saham waktu itu, beli saham IPO Bank Capital saya masih ingat. Akhirnya hancur dan 2008 kena crash, yang subprime mortgage itu lebih hancur lagi. Dari situ akhirnya saya belajar, saya melihat bahwa kalau orang lain bisa sukses nih karena mereka tahu waktunya. Saya tuh sebenarnya kalau tahu waktunya, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, just right on the time, saya harusnya bisa berhasil. Nah, akhirnya itu saya pikir, saya lihat literasi, oh ada orang nih yang pakai planetary system,
menggabungkan dua harmoni antara bumi dan langit dan seterusnya. Saya pelajari bukunya. Akhirnya saya create my own style. Itu tadi yang akhirnya muncul Astronaci. Dan Astronaci itu ada 4 elemen. Dimensinya 4. Yang pertama adalah why. Kenapa saya harus invest di Indonesia misalnya. Kenapa saya nggak invest di Thailand dan seterusnya. Karena saya 2010 jadi analis di UBK Hand Sekuritas. Pertama kali saya perkenalkan astrologi technical analysis dan mereka bisa terima. Saya melihat tuh sudut pandang. Jadi sebagai investor tuh bahkan mulai dari pilih negara kan. Kenapa di Indonesia bukan di regional lah katakan Asian ya. Singapura, Malaysia. Nah itu why, pakai makro. Terus kenapa di stocks bukan di bond? Kenapa kita overweight di stocks misalnya? Nah setelah makro sudah beres, misalnya saya pilih Indonesia, oke kita pilih sahamnya, top down analysisnya adalah pakai fundamentalnya. Jadi misalnya saya pilih sektoral yang kira-kira bakal bagus di banking misalnya. Oke, net interest marginnya bagus, oke saya akan pilih banking. Nah di situ tuh valuationnya. Kalau yang sekarang mungkin anak-anak milenial kenalnya adalah value investing misalnya. Saya pakai value investing dan saya percaya itu. Setelah value investing selesai, kita udah pilih nih sahamnya apa. Berikutnya adalah saya harus beli di mana. Nah, beli di mana kan harus pakai technical analysis. Yang betulan saya hari ini adalah satu-satunya di Indonesia yang aktif sebagai Master Financial Technical Analysis. Itu. Dan saya terus mengkampanyekan bahwa fundamental is number one. Anda tidak bisa beli kucing dalam karung, itu udah pasti. Setuju. Setelah kita sudah tahu ini saham bagus dan pasti growth, tinggal cari harga beli yang paling bagus di mana. Pakai itu grafik. Nah, pertanyaan berikutnya yang menjadi jembatan antara fundamentalist dan technicalist ini adalah mereka ini sama-sama ribut, kadang selalu merasa dirinya paling benar. Sebenarnya dua-dua benar. Kalau mereka di waktu yang tepat, tanggal berapa saya bisa beli dan bisa jual, itu nggak ada yang bisa jawab selain daripada Astronaci. Itu yang menjadi disertasi saya, menemukan sebuah penemuan baru dan akhirnya itu menjadi satu souvenir buat bangsa ini gitu. Ya, menarik sekali. Jadi saat ini pun Astronaci juga punya banyak ini ya, klien atau member itu. Kita retail dan institusi dan per 2019 kita sudah menjadi partner Bloomberg Terminal. Jadi sekarang buat rekan-rekan yang punya Bloomberg Terminal, ketika aja Astronaci Anda bisa dapat research kita gratis. Sementara saya sama Bloomberg masih belum membuat secara eksklusif. Institusi yang lihat Anda bisa ketik Astronaci di Bloomberg Terminal, you bisa nikmati research kita secara gratis gitu. Masih free ini ya? Free. Itu kita bersyukur banget karena bisa sampai di approve Bloomberg sebagai provider research itu udah, waduh itu udah happy-nya luar biasa itu. Ya. Nah kalau dari secara history gitu saat ini ya dari kliennya Astronaci itu yang profit atau yang loss secara personalnya ya atau institusinya itu tahu nggak ya persentasenya? Saya selalu menganut begini, di dunia itu selalu apapun yang kita lakukan hukum Pareto berlaku. 80% and 20%. Jadi kita percaya bahwa kalau kita total keseluruhan member tentunya ya 20% harusnya yang bisa survive dan bertahan. Dan itu pun terjadi di dunia manapun, di bisnis apapun, karena yang lainnya adalah menunggu sukses kan. Jadi mereka harus gagal dulu, menikmati proses. But overall dari tahun 2009 sampai sekarang, YouTube channel kita yang terbanyak udah tembus 500.000 subscriber, harapannya bisa 1 juta, dan trust daripada masyarakat, ya kita bersyukur mereka sudah menempatkan Astronaci sebagai salah satu benchmark tentang investment research dan lain-lain ini. Jadi dari situ kita percaya bahwa dari data yang kita kumpulkan, rekapitulasi daripada signal trading ataupun research yang kita bagikan, itu so far sesuai we deliver. Akurasi kita bilang 60% lah. Ya nggak usah terlalu tinggi-tinggi. Untuk mendapatkan winning rate 60% itu berat. Akurasi harus di atas 70. Kalau di bawah 70 juga nggak bisa masuk. Itu tercapai dan returnnya harusnya kalau buat stocks, mungkin karena 2020 kemarin karena COVID ya, itu secara growth compounding itu kurang lebih sekitar 7,8% average. Tapi dari total saham yang kita kasih ratusan persen. Cuma kalau kita bagi secara average portfolio mengikuti totally, kalau kita kelola fund misalnya itu 7,8-7,9%. Itu di saham. Di futures marketnya lebih gila lagi, di gold market dan forexnya. Karena memang kita masuknya di stocks market, derivatif, bond kita main juga gitu. Luas sekali ya? Luas. Padahal kliennya beda-beda dong itu ya? Kliennya beda-beda. Ada institusi yang memang mereka maunya placing duit gede di bond. Mereka butuh review secara makro. Tapi mostly klien kita 90% adalah retail trader dan mereka maunya di pasar saham Indonesia kemudian di derivatif. Kalau yang antara derivatif dan pasar sahamnya berapa persen pembagiannya? Kalau tahun 2020 itu kemarin 65-35.
Oh, jadi Nah, di saham lebih sedikit ya? ya di saham lebih sedikit, tapi begitu masuk COVID itu langsung berbalik. Oke. Karena kan 2019 tuh pasar saham nggak enak banget, terlalu Ya, banyak ya. diem, akhirnya investor pada lari ke derivatif. Gold kan lagi bagus 2019 Ya, mulai ya. kan. Nah, akhirnya mereka mulai masuk ke situ, sekarang begitu COVID mulai balik. Udah mulai 50-50 lagi. Ya, ya. Tapi kalau derivatif sepengetahuan atau pengalaman dari saya ya, itu kan risknya itu besar sekali ya. Nah, Karena kadang dari modalnya itu dia bisa leverage-nya itu sampai mungkin 100 kali juga bisa diterima kan ya. Bisa. Nah, itu kan berarti dia dalam waktu cuman sekian menit aja bisa untung gede juga bisa habis ya. ini pertanyaan yang bagus sekali dan itulah Astronaci mengkampanyekan satu hal seperti ini. Nomor satu adalah kita mesti ngerti tujuan kita di pasar tuh ngapain. Ya. Ya. Guru saya tuh adalah seorang lawyer dulu yang ngasih tahu, dia bukan orang market, dia cuma kasih tahu gini. 2007 one day lo akan jadi bandar. Sekarang lo bego gitu. Tapi one day gue percaya lo jadi bandar. Ah, bandar apaan? Gue ngerti juga kagak gitu. Akhirnya 2015 saya mulai jadi market maker. Tapi dari situ dia kasih tahu, lo harus stay di pasar modal. Kenapa? Karena kalau kamu mau cari ikan ke pasar ikan, cari baju ke pasar baju, lo cari modal harus ke pasar modal. Jadi itu yang kita tanamkan dulu. Nah, ini yang saya ajarkan kepada mereka bahwa portofolio terbesar itu harus di saham. Betul. Tidak boleh di market yang lain. Karena itu safe. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita mengatur strategi? Derivatif itu menawarkan leverage yang tinggi. Oleh karena itu, modal awal yang disetor di derivatif adalah uang cut loss dan saham. Uang cut loss-nya saham. Contoh, misalnya dia trading saham, saya tanya, sekali cut loss berani berapa sekali buang? Ya, mungkin saya menganut portfolio management 2% risk dari capital. Oke, capital lu adalah 1M. Berarti sekali rugi maksimal adalah 20 juta. Dari 20 juta itu, jadikan deposit untuk di derivatif. Dan itu terbukti. $2.000 jadi $5 juta. Oh. 20 dolar jadi $2.000 jadi $5 juta. 2.000 jadi 5 juta. 8 tahun. Wow. Ya kan? $2.000 adalah uang sampah. Di mana uang $2.000 akan hilang anyway. Setelah Anda cut loss di saham kan. Nah, saya ambil waste-nya, saya leverage-in dengan money management yang benar, ya kita grow. Kalau habis ya udah top up lagi. Tapi ini tidak dipahami oleh orang kebanyakan. Mereka pikirnya saham itu lebih lambat. Ya udah aku jual rumah, aku bongkar deposito, masukin di gold, saya jamin 101% habis. Itu nggak mungkin. Iya kan? Nah, dengan pemahaman ini $2.000 di leverage lalu dengan teknik yang benar, dia untung nih 1 bulan akhirnya jadi 5.000 misalnya. Nah, itu saya suruh withdraw, beliin saham, diputer. Dan ini works model ini. Berarti waktu investment di derivatif itu dia harus benar-benar aktif untuk mengikuti. Oh iya dong. Dan ada cut loss juga. Ada. Dan cut loss-nya banyak. Take profit, cut loss itu pasti sudah dipasang. Udah. Dan risk to reward-nya minimum 1:1, idealnya 1,5. Dan tidak hanya cut loss, bisa stop and reverse. Jadi cut langsung balik sell misalnya, karena bisa dua arah kan. Tapi kebanyakan dari manusia ini kan nggak mau rugi ya. Kalau cuan mau, rugi nggak mau. Belajar jadi, juga nggak mau. Kalau cut loss sudah dilakukan, terus habis itu misalnya setelah di cut loss naik, nah di mindsetnya ini langsung berubah. Next, saya berarti jangan kesusu cut loss nih. Betul. Nah, dari situlah kadang-kadang akhirnya uang di derivatif itu juga bisa habis. Makanya, karena dia nggak disiplin lagi kan. Betul. Makanya kita ada banyak loh yang gitu kan. Banyak Pak, hampir semua. Itu kita ada A-Club Academy. 3 bulan, 6 bulan, setahun. Saya bilang lu masuk 3 bulan. Yang pertama dipelajarin tuh bukan tekniknya, tapi otaknya, preposisinya dibenerin, sudut pandangnya, mindsetnya dibenerin. Nah itu nggak mudah itu. Susah. Karena kalau dia memang bisa multiple, dia punya uang di derivatif ini berkali-kali lipat, suatu saat juga akan habis lagi. Karena dia akan lebih besar kan. Greedy akhirnya. Akan lebih besar lagi dan sekali habis juga habis lagi. Oleh karena itu kan lot itu bertahap. Saya selalu bilang bahwa mental kita itu kayak otot. Jadi you nggak akan bisa six pack tanpa Anda latih tiap hari. Dan ada kalanya pertama kali kita mau nge-gym, itu pasti ngangkat yang ringan dulu, lalu kita jarem istilah orang Surabaya ya. Lalu kita istirahat, lalu angkat lagi yang lebih berat. Mental kita tuh kayak begitu. Kayak Bapak sekarang, aset sudah triliun. Saya ngelihat angka triliun tuh kayak jauh di atas sana. Tapi orang ngelihat angka saya sekarang juga sama kayak saya ngelihat Bapak. It's a process kan. Nah, ini yang harus dibeli. Tapi the goal dari semua itu adalah saya menyampaikan pada mereka, Anda harus jadi tradepreneur. Orang yang trading for living seumur hidup itu adalah orang paling bodoh sedunia. Sekarang saya melihat Bapak sebagai emiten.
masih mau bikin podcast, masih mau menginspirasi anak muda, Anda adalah sosok entrepreneur. Nah, saya akan menjadi sosok tradepreneur nih, bahwa kalau modal belum cukup, belum segede Tan Group, ya lu cari dari pasar modal, hasilnya gedein bisnis yang ada. Sehingga mindsetnya itu akan bener, Pak. Ya. Gitu. Tapi begini, Gema ya. Jadi kadang kalau orang ini enjoy atau mendapatkan profit di trading atau di saham ya. Kalau dia sendiri juga punya main bisnis ya. Nah, main bisnisnya ini akan ditinggal karena dia enjoy di sini, main bisnis ditinggal, akhirnya main bisnis kan agak stagnan atau drop. Nah, karena dia di sini semakin lama semakin pede, terus sekali kena pukul yang dia tanda kutip spekulasi, tidak mau cut loss segala, akhirnya habis. Ini dua-dua habis nih. Di bisnis sampai di sini sudah habis gitu ya. Betul. Karena pikiran itu dipecah dua ini agak susah. Betul. Ini yang saya selalu kasih tahu ke mereka, bahwa Anda adalah seorang tradepreneur. Sampai saya munculkan kata tradepreneur itu supaya mereka tidak meninggalkan usaha yang ada untuk ke sini. Betul. Karena pada termasuk waktunya. Jadi kadang-kadang kalau di sini sudah terlanjur invest dan kan ingin lihat terus tuh. Jadi mungkin bukan jam-jaman lagi, mungkin tiap menit juga ingin dilihat. Jadi waktu kerja pun kan dilihatin terus gini. Dan saya ngomong ke mereka, lu liatin, ini nggak bisa. Lu liatin juga harga nggak akan naik. Nggak bisa. Jadi baik dia sebagai profesional maupun dia sebagai business owner, ini akan terganggu nih. Mentalnya kena pasti. Dan lagi kalau nanti misalnya ngomong soal cuan, cuannya dikit banget. Di sini cuan gila ini. Nggak mau lah deh, nggak. I don't want to do this business. Nah, hilang lagi, peluangnya hilang lagi. Jadi saya memang waktu masih muda saya pernah. Jadi habis itu saya stop. Jadi saya nggak ke sana. Jadi memang memang berat sekali karena selain disiplin, akhirnya waktu itu nggak bisa fokus di pekerjaan. Kalau Bapak lihat ya, banyak orang bilang gini, si Gema tuh penemu Astronaci. Kalau ilmunya hebat, ngapain dia masih buka kelas, masih ngajar dan seterusnya. Sering Betul. Ya. Nah. Apalagi tadi itu 2.000 ke 5 juta, itu 2.500 kali lipat selama 8 tahun. Lah ini next 8 tahun kalau 5 jutanya bisa saya habis. Kali 2.500. Nah, nggak ini kalau saya kali lagi. Dikali lagi kan. Orang kan selalu mikir linear. Tapi 5 juta tadi itu sebenarnya saya udah parkirin di Bank BRI. Saya pindahin. Nah, prinsipnya adalah kenapa lu masih ngajar? Ya kan? Kenapa lu katanya udah hebat? Pertanyaannya adalah saya bukan trader. Saya ini adalah tradepreneur, saya entrepreneur. Dan di bisnisnya Astronaci itu saya seorang CEO dan saya dapat gaji. Saya bisa trading sebagai pribadi saya juga kelola buat supaya company growth ada dari investing division ya. Terus saya juga ilmu yang saya punya dijual dalam bentuk DVD, dalam bentuk video, dan itu semua earningnya bagus. Sehingga saya mempersiapkan in the next 5 years go public. Itu 5 tahun yang lalu. Sekarang sebenarnya value-nya udah kita mulai persiapan sebenarnya. Makanya saya melihat terinspirasi dari Ten Corp, dari Cleo-nya dulu, terus kemudian Bapak ada plan nanti IPO induknya misalnya. Saya rasa itu cara yang brilian dan kami-kami yang masih muda justru mengekor nih. Oleh karena itu saya katakan kalau melihat saya sebagai seorang trader dan penemu apapun itu, salah kalau melihat bahwa saya harus 100% trading, karena saya juga melihat setiap kali saya trading bisnis saya berantakan nih kalau saya punya habit liatin terus kan. Jadi mindsetnya harus dirubah bahwa kita semua pengusaha multiple source of income, salah satunya adalah melalui pasar modal, dan jangan sampai ini yang merusak core bisnisnya. Dan core bisnisnya si Gema apa? Ya Astronaci as a research company gitu, dan we are doing IPO sama lah di investment banking. Nah, itu Pak, jadi kita bagaimana ngeblend, dan kita bersyukur people loves Astronaci. Mulai dari 5 tahun terakhir mereka tahu bahwa ini adalah campaign yang kita bawakan, bahwa we are not doing trading for living, tapi kita menggunakan pasar modal untuk mengimprove semua aset atau apapun bisnis yang kita punya. Gitu. Keren. You pengalamannya meskipun masih muda sudah tahu nih. Wah, thank you Pak. Liku-likunya ini sudah tahu semua, dan itu memang sangat penting supaya Astronaci punya klien-klien ini juga mengerti dan bisa disiplin. Karena ilmu yang tertinggi itu tadi ya diri dia sendiri. Bisa nggak dia mengkontrol dirinya sendiri? Karena kalau itu nggak bisa, wah ini bisa kacau kan? Dia tidak ngikutin
sistem yang sudah dianjurkan oleh asuransi, Betul. baik itu cut loss maupun take profit. Nah, uang berapapun juga akan habis. Trading tuh gampang, cari duit di market tuh gampang. Yang paling susah itu mengetahui limitasi diri dalam segala bisnis apapun. It's so hard. Makanya itu butuh waktu, proses. Dan memang tetap yang perlu ingatkan itu main bisnis, atau kalau punya pekerjaan yang membesarkan dia sekarang tidak boleh ditinggal. Betul. Harus tetap fokus. Dan harus kecuali kalau memang mau full di trading. Mau jadi apa, Pak? Nggak bisa. Kalau you mau full harus jadi punya aset manajemen, IB. Ya. Lu mau ngapain full? Lu mau trading di atas gunung? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Mental itu loh, Pak. Semua orang ingin jadi duit, tapi apakah mentalnya bisa udah siap terima duit? Terus mau dapat duit berapa? Jadi dari pengalaman Gema juga nggak akan mungkin bisa sukses. Susah. Kalau you mau full time, ya udah sekalian memang bener-bener pasti ada unsur bisnis yang lain yang nggak mungkin Anda full trade. Karena begitu kita sakit pilek aja udah nggak bisa trading kok. Ya kan, belum lagi ditunggu ada tagihan kartu kredit segala macam, mentalnya nggak siap. Ngapain cari mati? Kalau di pasar saham gimana? Sama aja, Pak. Sama aja. Sekarang ini banyak. Karena banyak sekali loh orang yang benar-benar fokus di trading saham ya. Bisnisnya udah ditinggal. Bisa nggak jadi Tancorp? Wah, ini. Iya dong. Pertanyaannya. Nggak bisa. You mau sehebat apa sih trading saham? Bisa ngalahin air minum Cleo? Nggak mungkin. Yang ada saham ini kita gunakan untuk cari duit sebanyak-banyaknya, support bisnis kita, bila perlu bisnis IPO-in. Kan udah template-nya, ada Pak Bapak, ada Pak Mukhtar Yadi and the gang, Pak Haritanu. Semuanya kan begitu. Jadi prinsipnya pertahankan main bisnis. Kalau ada dana yang lebih untuk investasilah di saham. Harus investasi. Ya kan? Betul. Investasinya baru di saham. Iya. Setuju. Tapi tetap main bisnisnya ini yang harus dikembangkan. Harus. Karena setiap orang lahir itu dengan talent yang berbeda-beda. Setiap orang saya jamin bisa jadi analis, saya bisa ngajarin mereka dalam waktu 6 bulan jago. Terhebat di Indonesia, garanti. Tapi untuk menjadi trading, belum tentu garis tangannya jadi trader, Pak. Kalau dia memang jago dagang beras jago, itu kan juga dagang sebenarnya. Ya kenapa dia harus tinggalin dagangan yang udah bagus? Dan orang kalau misalnya udah well established, udah punya income bagus, udah punya rumah, mobil, artinya hidup dia itu udah dikasih jalannya di situ. Kalau dia merasa bahwa ini ada obstacle bisnis saya, lalu dia giving up. Dia merasa bahwa ada obstacle di bisnis gua akan pindah ke pasar modal. Lu kira di sini nggak ada obstacle? Berarti kan mereka sebenarnya cari pelarian aja. Entrepreneur itu kalau ada obstacle ya kita makan, harus overcome the obstacles. Tapi kalau kita lari pindah ke tempat lain, which is yang sekarang misalnya dia udah segini experience-nya, dia masuk ke pasar modal from zero. Saya punya prinsip, bapak saya ngajarin, lu umur 40 belum established, mati miskin. Zaman sekarang apalagi. Itu yang saya sangat takut, makanya saya kerja Senin sampai Minggu 18 jam sehari, no libur. Wow. No libur. Sampai sekarang? Sampai sekarang, dan itu klien-klien e-club tahu. Hari Minggu pun saya produksi konten, saya briefing mereka, no off. Bagaimana ngatur dengan keluarga dong? Keluarga harus tahu, itu konsekuensinya. Itu yang mama saya selalu kasih tahu, bahwa presiden itu dikasih tahu bahwa presiden udah bukan milikmu lagi, itu milik rakyat. Nah, sekarang saya bisa memilih, saya liburan. Kayak kemarin saya liburan, saya main ke tempat teman di mana, ke Bali, mana. Tapi ya tetap harus kerja. Nah, itu mereka harus mengerti bahwa kalau Gema memutuskan off, handphone saya matiin, ribuan follower saya bisa mati. It's a harga yang harus dibayar, Pak. Ya, jadi menurut saya itu passion kembali lagi, dan entrepreneur soul-nya itu harus dibangun dari sekarang. Karena saya berpikir kalau Pak Hermanto belum istirahat, haram hukumnya saya istirahat. Itu prinsip. Wah, prinsip you kuat sekali. Harus, Pak. Kuat sekali. Tapi istri mendukung ya? Itu yang paling utama. Keluarga mendukung. Dan memang waktu itu juga papa saya yang awalnya dari land clearing industry, main di perkebunan, dia shutdown semua bisnisnya, dia support full. Jadi yang awalnya saya bikin Astronaci dari modal 30 juta 2008, itu akhirnya dia shutdown, terus kemudian ini ada modal, yuk kita sewa ruko. Udah, adik saya juga masuk, terus ipar saya juga masuk. Jadi ini kita mulai setup. Jadi papa salah satu investor juga ya? Ya papa sekarang posisinya kayak bapak, presiden komisaris. Ya kan, terus saya CEO-nya, adik saya managing director, terus kemudian ipar saya dia sebagai director di business development.
Papa masih aktif nih sekarang. Masih sebagai advisor lah dia, dan dia adalah monitoring data, karena di posisi saya artisnya, saya produksi, saya research, ini udah pasti nggak kepegang. Oke. Dan saya tidak boleh pegang yang namanya finance, karena Gema kalau udah pegang finance juga udah kacau balau kan. Jadi semua udah ada bagian masing-masing. Prinsipnya adalah sekarang kita pay it forward, dan guru di dalam marketing saya itu adalah Pak Herman Kertajaya. Saya penganutnya Philip Kotler, marketing 3.0 sampai 5.0 sekarang. Itu adalah holistic approach, human spirit. Jadi whatever we do, kita selalu mikirin apa yang kita lakukan tuh bisa membangun hidup orang atau enggak. Sometimes kita nggak make money, Pak, capek doang. But we believe pay it forward. Ya, apa yang kita tabur sekarang itu nanti akan kita dapetin. It works. Ya, hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai. Setuju. Saya juga percaya sekali dengan hal tersebut ya. Sesungguhnya aman mana sih pesawat jet yang kecil dengan Boeing misalnya yang Boeing yang paling besar itu yang berapa Jumbo 747 gitu ya. Ya, 787 ya yang besar. Ya, paling gede 747 tetap, Pak. Ya. Prinsipnya semua pesawat dari yang paling kecil sampai besar itu aman, Pak. Yang bikin nggak aman manusianya. Karena statistik mengatakan 90% accident itu human error.